indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Wah, hebat, luar biasa. Abang Sebastian dan juga adiknya Ilo memberikan pujian kesaksian. Tadi di lagu Abang Sebastian bilang kasih Yesus itu lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang-bintang di langit, dan lebih indah dari bunga di padang. Wah, keren, luar biasa. Tante Melva, Tante Lisha. Tante Lisha, tadi lihat nggak di awal tadi ada Abang Sebastian sama adiknya Ilo memberikan kesaksian puji-pujian. Lihat dong, aku lihat tadi keren banget. Iya, Mereka luar biasa. bersaksi dengan memuji Tuhan. Iya, betul. Bersaksi itu salah satunya dengan memuji Tuhan ya. Itu aktivitas yang kemarin. Pasti banyak juga adik-adik yang bersaksi mungkin lewat cerita atau kesaksian yang lainnya. Iya. Iya. Nah, kalau aktivitas hari ini apa Tante? Nanti dong dikasih taunya, ya kan? Aku udah penasaran. Udah gak sabar ya. Kalau begitu kita mulai aja ibadahnya ya. Oke. Tapi kita sapa dulu adik-adik di rumah. Selamat pagi adik-adik. Nah adik-adik, kita mulai ibadah hari ini. Kita sapa alam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yuk kita semua bangkit berdiri. Dengan semangat kita nyanyikan ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi
kasih, mau bersyukur kepada Tuhan. Yuk kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua anak-anak-Mu. Tuhan, pagi hari ini kami mau beribadah, pimpin kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Berkatilah kami Tuhan sepanjang ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Nah Tante, tadi dalam pujian kita sudah menyapa Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam diri kita ada Roh Kudus. Betul. Yang membuat kita berani bersaksi, memuji Tuhan. Semangat dan gembira ya. Iya, semangat dan bergembira memuji Tuhan. Karena ada Roh Allah di dalam kita juga, kita tidak hanya memuji Tuhan Tante, tapi kita juga bisa menari. Iya adik-adik, ayo bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan sambil menari. Musik Om, karena Roh Allah ada di dalam. Semangat. Adik-adik di rumah semangat gak tadi menari dan menyanyinya? Pasti ya adik-adik. Tapi adik-adik, Roh Kudus juga, Roh Allah itu akan juga membuat kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Jadi Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu bisa loh mengingatkan adik-adik ketika adik-adik melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tidak patuh kepada papa atau mama, diingatkan bahwa kita melakukan kesalahan. Nah, karena itu adik-adik, kita mau hidup lebih menurut lagi akan kehendak Tuhan. Tapi adik-adik, nanti kita bawa semua kesalahan kita, dosa-dosa kita dalam pengakuan dosa. Tapi sebelumnya kita nyanyi satu pujian, do itulah dosamu. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita menyanyi bersama-sama. Pahami firman-Nya.
datang kepada Tuhan, kita bawakan segala kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh teman kalian, yaitu adik Audrey dari AKA. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami datang kepadamu untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami terhadap mama, papa, sesama kami maupun kepadamu ya Tuhan. Kami berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan kami lagi. Kami bawa doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih adik Audrey yang sudah memimpin doa pengampunan dosa. Nah, Tante, Ya, Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Sekarang kita mau minta Tuhan penuhkan hati kita dengan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau siapkan kitab kita mau siapkan juga hati kita. Kita mau memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dengan pujian Tuhan. Tuhan penuhkanku dengan firman. Kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin dan berkati kami, supaya kami mengerti setiap firman Tuhan yang kami dengar pagi ini. Pimpin dan berkati juga Tante Ana yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tante Ana boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, dan boleh menyampaikan firman dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Kita ucapkan sama-sama ya. Kalau adik-adik lupa, adik-adik bisa buka Matius 28 ayat 19. Sudah, kita ucapkan sama-sama. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, itu adalah perintah dari Tuhan Yesus kepada para muridnya.
Tuhan Yesus ingin para murid yang memberitakan karya keselamatan Allah kepada semua bangsa. Kenapa ya Tuhan Yesus memberi perintah seperti itu? Mari kita buka bacaan kita hari ini dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5. Sudah dapat adik-adik? Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5. Kita baca sama-sama ya. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Wah, adik-adik, tugas Tuhan Yesus di dunia ini sudah selesai. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, lalu bangkit dan hidup, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan tugasnya. Dan Tuhan Yesus harus kembali ke surga. Tapi karya keselamatan Allah harus juga didengar oleh banyak orang, harus juga diterima oleh semua orang. Untuk itulah Yesus memberi perintah kepada para murid untuk pergi dan memberitakan karya keselamatan Allah kepada semua orang. Pada saat Tuhan Yesus memberi perintah itu, Tuhan Yesus berjanji akan senantiasa menyertai para murid. Bagaimana caranya Tuhan Yesus menyertai para murid kalau Dia tidak ada bersama-sama para murid? Kan Tuhan Yesus akan naik ke surga ya. Tuhan Yesus akan meninggalkan para murid. Lalu bagaimana Tuhan Yesus menyertai para murid? Tuhan Yesus tetap menyertai para murid meskipun Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan para murid. Karena Roh Kudus akan datang kepada para murid. Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada para murid. Kenapa Roh Kudus yang dijanjikan adik-adik? Kenapa harus Roh Kudus yang datang para murid? Karena Roh Kuduslah yang akan memberikan keberanian kepada para murid untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan karya keselamatan Allah kepada semua orang. Hanya Roh Kudus saja yang memberi kuasa kepada para murid untuk melakukan perintah Tuhan, yaitu menjadi saksi, menjadikan seluruh bangsa murid Yesus. Mari kita baca satu ayat lagi ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Adik-adik sudah dapat ayatnya? Kita baca sama-sama ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus turun ke atas para rasul, lalu para rasul menerima kuasa. Jadi Roh Kudus yang akan memberi kuasa kepada para rasul, kepada para murid Yesus,
supaya mereka mampu menjadi saksi Kristus, mampu menjadi saksinya Tuhan Yesus, memberitakan karya keselamatan Allah. Wah, adik-adik, apa yang sudah dijanjikan Tuhan Yesus kepada para murid waktu itu adalah janji Tuhan Yesus juga buat kita sekarang. Tapi nih, sekarang ini, Tante Ana percaya bahwa janji Yesus akan Roh Kudus sudah ditepati. Roh Kudus sudah ada dalam hati Tante Ana. Apa buktinya? Saat ini, Tante Ana menyampaikan firman Tuhan ke adik-adik. Bukan karena Tante Ana pintar, bukan karena Tante Ana hebat, tapi karena ada Roh Kudus dalam hati Tante. Roh Kudus yang membuat Tante berani menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus yang membuat Tante tidak malu menyampaikan firman Tuhan. Tidak malu menjadi saksi Kristus. Tidak malu bersaksi tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik mau percaya nggak kalau Roh Kudus hadir juga dalam diri adik-adik? Percayalah bahwa Roh Kudus adalah janji dari Tuhan Yesus yang akan senantiasa menyertai adik-adik, sehingga adik-adik menjadi berani bersaksi buat Tuhan Yesus, menjadi saksi Kristus, selalu menceritakan tentang Yesus, selalu memuliakan Tuhan. Memang menjadi saksi Kristus tidak mudah, tapi percayalah Roh Kudus akan selalu memberi kuasa, akan selalu memberi kemampuan kepada adik-adik, kepada kita semua, sehingga kita dapat menjadi saksi Kristus. Kita mampu memberitakan karya keselamatan Allah, sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan beroleh keselamatan. Mari kita sebutkan sekali lagi ayat yang tadi ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ini akan menjadi ayat hafalan kita hari ini. Sudah? Adik-adik sudah dapat ayatnya atau sudah hafal mungkin? Hebat kalau sudah hafal. Yang belum masih boleh baca. Kita sebutkan sama-sama ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik kira-kira para rasul itu sudah melakukan tugas ini belum ya? Sudah melakukan perintah ini belum ya? Sudah, buktinya saat ini kita semua sudah mengenal Tuhan Yesus. Saat ini kita semua sudah percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dan saat ini kita semua sudah beroleh keselamatan. Nah, tugas ini sekarang menjadi tugas kita juga. Tugas adik-adik juga. Adik-adik juga harus berani menyampaikan berita keselamatan dari Tuhan untuk semua orang. Mungkin tidak di Yerusalem, tidak di Yudea, tidak di Samaria, tapi di tempat di mana adik-adik berada sekarang. Jangan takut, jangan khawatir, jangan malu. Karena apa? Roh Kudus ada dalam hati adik-adik. Sekali lagi ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang Tuhan janjikan bagi kami. Tuhan, kami mau menerima Roh Kudus dalam hati kami. Kami mau menjadi saksi Tuhan, kami mau melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Kami mau memberitakan karya keselamatan Allah bagi semua orang. Terima kasih Roh Kudus yang sudah memberi kami keberanian dan kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, adik-adik dan Tante Lisha, luar biasa ya firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita adik-adik. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita.
Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada kita semua supaya kita mampu untuk melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu apa adik-adik? Yaitu bersaksi. Ingat adik-adik, janji Tuhan adalah janji yang manis dan pasti akan Tuhan genapi. Yuk kita nyanyi pujian janji yang manis. Yuk oh. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas berkat-Mu hari ini. Terimalah persembahan ini agar dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih adik Hansel yang sudah memimpin doa persembahan. Buat adik-adik yang ingin melayani seperti Hansel dan mau melayani, bisa hubungi Om dan Tante ya. Betul. Dan jikalau diminta ulang supaya kita memberikan yang terbaik, jangan menyerah. Semangat Tetap ya semangat. adik-adik. Nah adik-adik, persembahannya nanti di akhir ibadah serahkan ke Mama dan Papa untuk ditransfer ke rekening gereja. Nah sekarang Tante, kita akan aktivitas. Iya. Kita akan Aktivitasnya apa ya, Tante? Nah tadi kan nanya-nanya aktivitas. Iya, sekarang aku yang nanya. Berarti Tante harus jawab dong. Oh iya. Iya. Adik-adik, Baru kita tadi di
di firman Tuhan kan bersaksi, berani bersaksi karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Iya. selalu menyertai kita. Tuhan memberikan Roh Roh Kudus. Nah, aktivitasnya adik-adik memberikan kesaksian. Kesaksian itu bisa lewat cerita adik-adik yang pernah adik-adik alami, Wow. ceritakan semuanya. Nah, adik-adik bisa buat video. Kalau video minimal berapa 1 menit, maksimalnya, maksimal gitu kan? 1 menit. Boleh nggak ya bernyanyi? Bisa Boleh juga. ya, kayak Sebastian sama adik Ilo Adiknya tadi Ilo, ya. ya. Nah, begitu adik-adik aktivitasnya, adik-adik ramaikan grup-grup kelas kita masing-masing supaya semakin banyak orang yang mendengar kebaikan Tuhan Yesus. Tante dan Om tunggu ya hasilnya, nanti Tante dan Om yang siap viralkan. Iya. Iya. Oke. Nah, adik-adik sekali lagi dan tidak pernah bosan-bosan kita mengingatkan adik-adik pada masa pandemi ini kita selalu ingat kita aktivitas di rumah saja ya adik-adik, belajar, masih PJJ juga kan adik-adik. Kalaupun memang harus keluar rumah, adik-adik jangan lupa menggunakan masker. Kemudian ingat jaga jarak. Adik-adik jangan di tempat keramaian, jangan di tempat kerumunan. Ya adik-adik. Terus adik-adik juga jaga kebersihan dengan mencuci Cuci tangan dan jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Dengan makan makanan yang Sehat, sehat, yang bergizi. Misalnya nih sayur, buah, susu, vitamin. iya. Terus apalagi nih? Adik-adik jangan terlalu banyak menggunakan gadgetnya Gadget, ya. iya. Kita jaga mata kita supaya tetap sehat. Jangan begadang juga ya. Iya, betul. Harus tidur yang cukup. Iya. Terus yang paling penting juga adalah kita berdoa. Berdoa. Terus adik-adik ingat tuh setiap hari kita baca Alkitab dan juga membaca renungan hariannya atau mendengarkan podcast Sema setiap harinya. Oke, adik-adik diingat dan dilakukan ya adik-adik. Iya. Nah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah, Tante. Oke. Kita mau selalu ingat bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Betul. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Iya. Iya. Seperti pujian ini, di mana-mana ada Tuhan Yesus. Iya. Walaupun kita sedih, walaupun kita senang, Tuhan Yesus selalu ada beserta kita. Mari Om kita bernyanyi Yesus besertaku. Adik-adik bangkit berdiri semuanya dengan gerakannya kita bernyanyi. Semangat. Oke, gerakannya ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku.
kasih Tuhan, kami sudah boleh beribadah, kami memuji Tuhan, kami memuliakan Tuhan, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk selalu ingat bahwa Engkau selalu menyertai kami. Engkau menjanjikan Roh Kudus, dan Roh Kudus sudah kami terima. Dan kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah kami selalu berani bersaksi, memuji Tuhan, menceritakan tentang Tuhan dimanapun kami berada, agar semua orang datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kumpulkan kami minggu depan agar kami boleh kembali beribadah dan memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Tentang cinta Tuhan Yesus kepada manusia. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Tuhan Yesus berkuasa membuat mukjizat-mukjizat yang hebat. Tuhan Yesus mampu memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan orang yang buta dan lumpuh. Tuhan Yesus rela disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga. Aku sayang sekali Tuhan Yesus. Aku mau menyenangkan hati Tuhan Yesus dengan cara berdoa, baca Alkitab, bersekutu, dan bersaksi. Halo teman-teman, aku ingin menceritakan pengalaman aku setiap hari ini tentang Tuhan Yesus. Aku tadi pagi bisa bangun tidur, bisa melihat matahari bersinar terang, bisa mendengarkan ayam berkokok, dan bisa mengalami angin yang sejuk. Aku bisa makan dan minum, dan aku bisa bermain dengan teman-teman di komplek aku. Aku senang sekali karena Tuhan sudah memberikan aku makanan, minuman, dan teman untuk bermain. Aku mengasihi Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengasihi aku. Aku ingin mengasihi Tuhan Yesus melalui membaca Alkitab dan berdoa. Aku ingin berdoa setiap hari dan berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap hari yang aku mengalami. Dan aku ingin baca Alkitab tentang Tuhan Yesus setiap hari bersama keluarga aku. Aku memilih Tuhan Yesus karena begitu besar kasih Allah bagi dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih teman-teman. Dah.